nabi dan rasul yang tidak dipilih Yesus otomatis gugur. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu, dalam bingkai toleransi Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, saya memberi edukasi, memberi pemahaman dalam bingkai toleransi. Nabi dan rasul yang tidak dipilih Yesus otomatis gugur. Gugur jadi nabi, gugur jadi rasul. Ntar dulu Pak Pendeta HTD, kami punya kitab Pak. Di dalam kitab kami, ya, nabi dan rasul itu tidak harus dipilih oleh Yesus. Maka dari itu cek dulu kitabmu kitab suci atau tidak. Emang gimana Pak kitab suci? Kitab suci itu harus ditulis oleh nabi atau rasul. Apakah kitabmu memenuhi syarat ditulis oleh nabi atau rasul? Enggak Pak, kitab kami tidak ditulis oleh nabi, juga tidak ditulis oleh rasul. Kitabmu gugur jadi kitab suci. Otomatis klaim kamu bahwa nabi dan rasul menurut kitab kami tidak harus dipilih oleh Yesus gugur juga. Ya, saya akan memberi edukasi. Matius 23 ayat 34, Yesus berkata, semua nabi diutus oleh aku mengutus semua nabi. Ya, sebut saja Nabi Adam, Pak. Adam bukan nabi. Adam itu bukan nabi ya. Nabi Henoh bukan nabi. Nabi Nuh, Pak. Nuh bukan nabi. Nabi pertama Alkitab adalah Ibrahim, Ishak, Yakub. Terus di dalam perjanjian lama ada 40 nabi yang disebut namanya. Di dalam perjanjian baru ada 9 nabi yang disebut namanya. Itu semua dipilih oleh Yesus, diutus oleh Yesus. Yes. Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28. Jadi semua nabi, semua rasul harus dipilih oleh Yesus. Ya, edukasi nih Pak, ya, edukasi. Setinggi apapun kamu menyanjung-nyanjung nabimu, sehebat apapun nabimu, cek dulu nabimu, rasulmu dipilih Yesus atau tidak. Jika tidak, automatically gugur. Tapi di tempat kami, nabi dan rasul tidak harus dipilih oleh Yesus. Di mana itu? Di kitab kami cek juga kitabmu kitab suci atau tidak. Iya ya Pak, kitab kami juga gugur jadi kitab suci. Lah iya. Edukasinya terus gimana Pak? Toleransi. Silahkan Anda mengimani rasulmu, nabimu, Allahmu, kitabmu. Udah imani aja. Meskipun gugur jadi kitab suci Pak, gugur juga jadi nabi, gugur juga jadi rasul, akhirnya juga gugur juga jadi Allah. Imani saja. Ya, jangan mengolok-olok kepada keyakinan lain, ya. Ya. Kan yang kebanyakan gitu kan, Kristen itu imani saja. Yang imani saja itu kamu. Ya, kalau Kristen jelas Allahnya Allah yang benar, kitabnya kitab suci. Ya, Yesus memilih nabi dan rasul. Itu valid, bisa di cross check dengan ayat-ayat Alkitab, sebab kitabnya satu-satunya kitab suci. Bisa untuk validasi. Ya, tapi malah seling diolok-olok. Orang Kristen itu imani saja. Yang imani saja itu kamu. Ya, yang kitabnya juga gugur jadi kitab suci. Nabi rasulnya juga gugur karena tidak dipilih oleh Yesus. Allahmu juga gugur. Ya, karena Allahmu juga tidak punya nama juga toh. Ayo.
Toleransi saja itu yang benar ya. Ya tiap hari kok yang diomongin cuman Allahnya orang Kristen itu manusia dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi Allahnya orang Kristen valid, tapi saya ngingetin ya, Allahnya orang Kristen beda dengan Allahnya Triamona, Tritunggal. Kalau sama Tritunggal nggak ada ininya ya, nggak ada nyambungnya. Kristen sama Tritunggal itu sama sekali tidak ada nyambung, nggak ada nyambung. Allahnya juga nggak sama, beda. Tuhannya beda, kitabnya juga beda, ya. Seperti itu. Nabi Rasulnya juga beda. Rasul Paulus itu dijadiin santo loh. Rasul Petrus yang jelas-jelas Kristen dijadiin santo. Ya, Kristen itu menyembah Yesus Kristus, diobok-obok ya. Santo Petrus menyembah Triamona. Nah, seperti itu. Jadi clear, dalam Bingkai Indonesia Pancasila saya memberi edukasi ya. Silahkan imani masing-masing. Pendeta HTD jelasinnya betul-betul nancep, makjelep, dan di backup pakai ayat Alkitab betul. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci, bisa untuk membackup, bisa untuk validasi. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.